Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 111. Kita akan mengulang sejenak tentang bagaimana menyikapi tergelincirnya para ulama. Materi ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, namun sengaja kami ulang kembali untuk menegaskan tentang bagian prinsip yang perlu untuk diperhatikan ketika seseorang menghadapi tergelincirnya ulama. Yang kami maksud dengan tergelincirnya ulama adalah hasil ijtihad yang jelas-jelas bertentangan dengan keberadaan Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita melihat hasil itu dengan kemudian dipaparkan terhadap dalil, sehingga saat kita membandingkan antara pendapat 1 dengan pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4, kita menjadi bisa memahami bahwa pendapat 1 ini sangat jauh dari kebenaran. Dari situlah kita bisa sebut ini adalah sebuah ketergelinciran. Dan namanya tergelincir pasti terjadi tidak sengaja. Sehingga kita yakin bahwasanya ketika dia adalah seorang ulama yang bertakwa kepada Allah, mengalami hal semacam ini bagian dari hal yang manusiawi. Sebab mereka bukanlah manusia yang maksum, yang dijamin kesalahan, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kesalahan. Selanjutnya kita sebagai masyarakat mengetahui hal itu dengan melihat beliau punya pendapat demikian, yang ini cukup jauh dari kebenaran, sehingga terkesan sangat aneh. Apa yang harus kita lakukan di posisi kita sebagai masyarakat? Islam mengajarkan prinsip keadilan baina al-jafa wa baina at-taqsir, baina al-jafa wa at-taqsir wa baina at-tafrid wal ifrat. Islam mengajarkan keseimbangan agar orang itu tidak ekstrim di sebelah kiri maupun ekstrim di sebelahnya, sehingga tidak meremehkan, merendahkan, dan tidak ghulu, berlebihan. Prinsip itulah yang ingin kita sampaikan di kesempatan kali ini. Saya bawakan keterangan yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Sa'id Ibnul Musayyib. Beliau mengatakan, "Laisa min alimin wala syarifin wala dhi fadlin illa wa fihi aibun." Tidak ada seorang alim pun maupun orang syarif, orang yang memiliki keistimewaan, atau dhi fadlin, yang dia punya keunggulan, punya status sosial, illa wa fihi aibun, kecuali pada dirinya ada aib. Walakin man kana fadluhu aktsaru min naqsihi, tapi siapa yang keutamaannya, kelebihannya lebih dominan dibandingkan dengan kekurangannya, dhahaba naqsuhu li fadlihi, maka niscaya kekurangan itu akan terkubur dengan kebaikannya. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, tidak boleh mengikuti pendapat ulama yang jelas menyimpang dari kebenaran. Sehingga ketika Anda membandingkan fulan berpendapat demikian, fulan berpendapat demikian, si A berpendapat seperti ini, si B berpendapat seperti ini, masing-masing memberikan alasan. Lalu Anda melihat pendapatnya si A ini sangat jauh dari kebenaran, maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh secara sengaja mengikuti pendapat ulama yang jelas menyimpang dari kebenaran, apalagi menjadikannya sebagai landasan dalam berpendapat. Jelas ini keliru.
Jelas ini hal yang keliru. Sehingga kalaupun ada ulama, misalnya ya, yang dengan ijtihadnya menghalalkan khamr misalnya. Dan dia mengatakan minuman khamr ini halal, boleh untuk dikonsumsi. Jelas bagi diri kita, ini ijtihad yang keliru. Maka tidak boleh bagi siapapun di kalangan kaum muslimin lebih mengedepankan pendapatnya sementara kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dengan alasan dalam rangka untuk memuliakan ulama yang berpendapat ini. Atau dalam rangka untuk mengagungkannya. Karena sikap semacam ini berarti bentuk gulu terhadap yang bersangkutan. Kultus buta terhadap yang bersangkutan. Taklid buta terhadap yang bersangkutan. Dan ini tidak diperbolehkan. Nah, di sini saya sampaikan satu contoh yang mungkin lebih real terjadi di lapangan. Yaitu mereka yang menghalalkan rokok misalnya. Yang jelas orang membuat pernyataan dengan tegas. Bagi siapapun yang bisa membaca, pasti dia akan membaca. Rokok membunuhmu. Bagi siapapun yang bisa membaca, pasti dia akan membaca. Bahwasanya rokok bisa menyebabkan gangguan pernapasan, gangguan jantung, gangguan A, gangguan B, aneka madarat yang ada di situ. Sehingga semua bungkus rokok menampilkan madarat yang ada pada rokok. Sehingga dengan pertimbangan hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. La darar, membahayakan diri sendiri. Wa la dirar, dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maka jelas orang yang mengkonsumsi makanan semacam ini atau benda semacam ini, dia membahayakan dirinya maupun orang lain. Meskipun tidak dalam jangka waktu yang singkat. Tapi Pak, pengaruhnya kan panjang. Apakah kemudian membahayakan diri dengan pengaruh buruk yang panjang itu menjadi diperbolehkan? Sementara dari sisi nilai manfaat untuk tubuh manusia hampir tidak ada. Bahkan tidak ada. Sudah? Lalu kita mengambil pendapat, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Kiai Fulan mengatakan boleh. Menurut Kiai Fulan ini halal. Ya kita bisa katakan ini ketergelinciran beliau. Mungkin beliau berijtihad, tapi ijtihad ini adalah ijtihad yang salah hasilnya. Atau menilai bunga bank bukan riba. Sebagian tokoh di Mesir misalnya, yang itu sering dijadikan sebagai alasan oleh sebagian tokoh di Indonesia. Ini lo lihat, bahwasanya ulama di Mesir yang bernama Fulan, mereka mengatakan bunga bank bukan riba. Bagi kami, bukan hal yang mengherankan. Kenapa harus membawa nama Mesir ke sini? Karena yang namanya orang tergelincir bisa terjadi dimanapun, baik di Indonesia maupun di negara yang lain. Dan ternyata rata-rata tokoh Mesir yang menghalalkan bunga bank dan menyebut bunga bank bukan riba. Jadi mohon untuk dibedakan. Mereka sepakat riba haram. Karena jelas tidak ada peluang untuk mengatakan riba halal. Tapi apakah bunga bank ini riba ataukah tidak? Sebagian di antara tokoh Mesir tadi mereka mengatakan bukan riba. Bukan riba. Namun di saat yang sama ternyata mereka adalah tokoh liberal. Ya dia tokoh tapi liberal di Mesir. Yang ya sebagaimana di tempat kita mereka mendakwahkan pluralisme, kesamaan beragama, bahkan salah satu di antara cuplikan video yang pernah saya tonton, mereka mengatakan Yahudi dan Nasrani bukan orang kafir. Baik, kita sebut ini adalah ketergelinciran yang terjadi pada mereka. Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan, Inna zallatal alim la yasihhu, ini harokatnya kasrah. La yasihhu,
i'timaduha min jihah wal akhdhu biha taqlidan lahu. Tergelincirnya ulama tidak boleh dijadikan sebagai landasan, enggak boleh jadi dalil. Walal akhdhu biha taqlidan lahu, dan tidak boleh diikuti pendapatnya karena taklid kepadanya. Wadzalika li'annaha mawdu'atun 'alal mukhalafah lisyar'i. Karena pendapat itu disampaikan dan menyalahi syariat. Walidzalika 'uddat zallatun. Karena itu terhitung sebagai tergelincirnya ulama. Terhitung sebagai bentuk zallah. Ini kepleset dia. Sudah tahu kepleset, kenapa diikuti? Padahal sudah tahu itu kepleset. Dan itu bisa saja terjadi pada diri siapapun. Makanya kadang ada hukum-hukum yang aneh. Menurut ulama fulan masih boleh ini, nggak apa-apa, boleh nggak apa. Akhirnya semua yang mengatakan boleh rukhsah itu dikumpulkan. Kata Sulaiman At-Taimi, in akhadta bi rukhsati kulli alimin. Kalau kamu mengambil semua rukhsah yang disampaikan oleh para ulama, ijtama'a fika syarru kulluh. Maka berarti terkumpul seluruh keburukan pada dirimu. Ulama fulan A menyampaikan seperti ini boleh. Ulama B menyampaikan yang kayak gini boleh. Jadi di masing-masing ulama mereka punya pendapat membolehkan sesuatu. Lalu itu dikumpulkan. Kamu kenapa melakukan ini? Kata ulama A boleh. Kamu kenapa melakukan yang kedua ini? Kata ulama B boleh. Ulama A membolehkan X tapi melarang Y. Ulama B membolehkan Y tapi melarang X. Kau kumpulkan X, Y, Z dan aneka rukhsah-rukhsah itu, lalu kau jadikan sebagai satu pendapat. Padahal itu berasal dari banyak sumber. Contohnya gimana, Pak? Contoh misalnya ada ulama yang membolehkan, anggaplah misalnya ini bagian dari pendapat Ibnu Abbas yang dulu beliau pernah mengatakan bahwa nikah mut'ah diperbolehkan. Tapi beliau kemudian tinggalkan dan rujuk dari pendapat itu. Beliau tinggalkan pendapat itu. Sudah? Menurut Ibnu Abbas nikah mut'ah boleh. Menurut Abu Hanifah boleh nikah tanpa wali. Menurut ulama yang siapa lagi fulan boleh nikah tanpa saksi. Udah komplit ya. Akhirnya dikumpulkan ini. Maka orang menikah dengan seorang wanita. Saya nikah dengan kamu tanpa wali kan boleh menurut Abu Hanifah. Tanpa saksi boleh menurut ulama fulan. Dan boleh pakai mut'ah, dibatasi waktu 2 jam saja menurut Ibnu Abbas misalnya. Dalam ijtihad beliau yang sudah beliau tinggalkan. Sudah? Akhirnya dia nikah langsung dengan wanita itu tanpa wali, tanpa saksi. Sehingga nggak perlu menghubungi bapaknya. Nggak perlu menghadirkan saksi. Ya, aku nikahi kamu dalam waktu 2 jam. Maharnya berapa? 500.000. Dikasih 500.000. Ya, sudah. Lalu mereka sewa hotel. Hanya dengan short time 2 jam jadi suami istri. Dilakukan apa yang dia lakukan. Begitu 5 menit sebelum habis masa 2 jam mereka sudah persiapan untuk menutup aurat. Begitu sudah tepat 2 jam langsung pisah. Bukan suami istri lagi. Dikumpulkan ulama A berpendapat seperti ini, ulama B berpendapat seperti ini, ulama C berpendapat seperti ini. Kumpulkan, jadilah seperti ini. Kalau bukan zina apalagi. Bisa jadi Ibnu Abbas ketika berpendapat mut'ah boleh, tapi beliau melarang nikah tanpa wali. Abu Hanifah mengatakan boleh nikah tanpa wali, tapi beliau melarang mut'ah. Mereka yang berpendapat boleh nikah tanpa saksi, tapi mewajibkan harus ada wali. Cuman dikumpulkan bagian-bagian tadi, jadikan satu. Dia mengambil rukhsah dari seluruh ulama. Kata Sulaiman At-Taimi, itu sama dengan mengumpulkan semua keburukan.
sama dengan mengumpulkan semua keburukan. Baik. Ada misalnya, menurut pendapat sebagian Malikiyah, anjing halal. Ya, anjing halal. Baik. Tapi mereka mensyaratkan dalam penyembelihan harus dilakukan secara syar'i, bismillah, tepat di bagian tenggorokan. Wah, tapi menyembelih dengan cara itu untuk anjing susah, Pak. Masa anjing direbahkan, bismillah ya dicokot. Ulama yang kedua mengatakan, dan ini madhab Syafi'iyah, pendapat Syafi'iyah, bismillah ketika menyembelih tidak wajib, anjuran, sehingga nggak harus pakai bismillah. Ulama ketiga mengatakan, dalam menyembelih itu yang penting pokoknya mengalirkan darah. Tidak harus, misalnya tidak harus di tenggorokan. Yang penting pokoknya dia terluka, mengalirkan darah, selesai. Anggap misalnya ada ulama ketiga mengatakan demikian. Akhirnya dia kumpulkan itu. Berarti boleh menyembelih anjing. Menurut pendapat sebagian Malikiyah, boleh makan anjing. Nggak baca bismillah nggak apa-apa. Kemudian pokoknya yang penting dilukai. Akhirnya ketika ada anjing, sudah langsung dipentung atau dipedang. Terserah kena yang mana, yang penting dia mati. Ditombak, matilah itu anjing. Dimakan. Mereka yang mengatakan anjing boleh mensyaratkan harus seperti ini. Mereka yang mengatakan boleh tidak baca bismillah ketika menyembelih, mengharamkan anjing. Tapi digabungin. Digabungin. Akhirnya jadilah fikih yang aneh. Disebabkan karena dia mengumpulkan rukhsah seluruh ulama. Baik. Dan di masing-masing madhab ada seperti itu. Di masing-masing madhab. Maka disebut sebagai syudzuzul madzahib. Pendapat-pendapat nyeleneh dari masing-masing madhab. Di Syafi'iyah ada, di Malikiyah ada, di Hanafiyah ada, di Hambali juga ada. Kalau itu semuanya dikumpulkan, nanti jadinya fikih yang aneh. Semoga kita bisa paham. Karena sekarang orang lebih suka mencari keringanan dengan berkedok selama masih ada perbedaan pendapat. Maka kita ditoleransi untuk memilih pendapat manapun. Padahal perbedaan pendapat, ikhtilaf itu bukan dalil. Dan insya Allah nanti akan kita bahas. Akan kita bahas tentang fikih ikhtilaf. Dan kesalahpahaman masyarakat dalam memahami ikhtilaf sehingga sampai di antara mereka menjadikan ikhtilaf sebagai dalil. Selanjutnya, yang kedua, prinsip yang kedua. Apabila ulama yang memiliki ketergelinciran tadi adalah orang yang dikenal sangat komitmen dengan sunnah, maka kita perlu adil dalam menyikapinya. Kita perlu adil dalam menyikapinya. Sehingga tetap menghormatinya, menghargai pendapatnya, memberikan uzur untuk kesalahannya. Beliau dalam hal ini keliru. Apakah gara-gara salah ijtihad, lalu status beliau sebagai ulama jadi hilang? Kalau iya, berarti seluruh ulama mengalami itu. Gara-gara satu kesalahan ijtihad, status dia sebagai ulama hilang. Kalau kita pakai kaidah ini, maka berarti kita sama dengan mengatakan gak ada orang yang layak disebut ulama. Karena semua ulama pasti mengalami peluang salah beristihad. Sebab mereka bukan nabi yang maksum. Karena itulah kita perlu menyadari bahwa kalaupun mereka salah dalam beristihad, itu adalah bagian dari karena dia sebagai manusia yang tidak maksum, sehingga hal yang wajar. Namun bukan berarti kita boleh merendahkannya, menghinakannya disebabkan karena mereka adalah orang yang keliru dalam beristihad.
Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Inna rajulal jalila alladhi lahu fil islami qadamun salihun wa atharun hasanah. Manusia terhormat, orang terhormat yang memiliki kedudukan dan pengaruh yang baik dalam Islam. Qad takunu minhu al-hafwah wa zallah huwa fiha ma'dzur. Terkadang mengalami ketergelinciran yang itu karena uzur, bal wa ma'jurun lijtihadihi. Bahkan bisa jadi beliau mendapatkan pahala disebabkan karena beristihad. Fala yajuzu ayyuttaba'a fiha, maka tidak boleh diikuti. Wala yajuzu an tuhdara makanatuhu wa manzilatuhu fi qulubil muslimin, dan di saat yang sama kita tidak boleh meremehkan kedudukannya, meremehkan posisinya di tengah kaum muslimin. Wah, itu kemarin berpendapat tai kucing nggak najis. Ini pendapat apa-apaan ini? Maka gugur status dia jadi ulama. Gugur status dia jadi ustadz, nggak layak untuk didengerin. Asy-Syaukani berpendapat demikian. Menurut Asy-Syaukani, kotoran kucing tidak najis. Artinya ini masih di ranah ijtihad. Sehingga tolong dong dijaga baik-baik ya. Karena komentar itu juga butuh ilmu. Sebagaimana menyampaikan pendapat orang harus melandasinya dengan ilmu, maka berkomentar juga harus dengan ilmu. Sehingga tidak boleh asal-asalan. Maka tolong hati-hati ya. Yang namanya medsos, Masya Allah, bisa jadi ketika di akhirat sumber dosa terbesar yang akan dipikul oleh manusia zaman belakangan, generasi milenial, adalah komentar medsos. Kamu kemarin ngomong apa saja di Facebook? Ngomong ini, ngomong ini. Kamu di komen YouTube ngomong apa saja? Ngomong ini, ngomong ini. Kamu di komen IG ngomong apa saja? Ngomong ini, ngomong ini. Tahu nggak kalau semuanya dicatat? Sehingga bisa jadi ada orang yang datang di hari kiamat, terutama generasi milenial. Lalu ternyata tumpukan dosa terbesar disebabkan karena komentar Facebook, komentar YouTube, komentar apa lagi yang ada di IG dan di medsos yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Maka tolong diwaspadai jamaah. Ada sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, "Idza balagal ma'u qullatain lam yahmil al-khabath." Apabila air itu sudah mencapai 2 kula, maka adanya najis enggak ngefek baginya. Sehingga kalau ada orang punya air 2 kula, ketetesan kotoran cicak, dan kita yakin kotoran cicak ini najis, kita punya pendapat kotoran cicak ini najis. Tapi air dengan jumlah yang banyak itu tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap kotoran cicak itu tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap air yang jumlahnya banyak. Baik. Sebagian ulama mengatakan, apabila ada ulama yang punya banyak kebaikan, menyampaikan pendapat A, mengajarkan kepada umat tentang agama, sehingga banyak orang mendapatkan manfaatnya. Lalu dalam satu ketika, dalam satu waktu, beliau keliru dalam beristihad. Beliau salah dalam beristihad. Ingat, kebaikannya yang banyak itu tidak jadi hilang gara-gara satu pendapat beliau yang salah. Sehingga air 2 kula, kalaupun ketetesan kotoran cicak, gak semuanya jadi najis. Masya Allah. Kemudian, prinsip yang ketiga yang penting untuk diperhatikan. Tidak boleh menyebarkan ketergelincirannya jika perkara itu belum terkenal di masyarakat. Sehingga jangan menyampaikan, kemarin saya dengar beliau menyampaikan kayak gini. Waktu kajian itu nggak di-online kan. Akhirnya disebarkan kemana-mana.
Tidak semua orang bisa menilai ketergelinciran ulama secara adil. Sehingga ketika itu disebarkan akan memicu fitnah, kekacauan di masyarakat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Thalathun yahdimannad din." Ada 3 hal yang merusak agama. Zallatul alim, wajidalu munafikin bil Qur'an, wa a'immatun mudillun. Pertama adalah pendapat yang keliru dari seorang alim, akhirnya diikuti yang lain. Jidalu munafikin bil Qur'an, orang munafik yang mendebat Quran. Wa a'immatun mudillun, dan para tokoh sesat yang menyesatkan masyarakat. Ini ngerusak agama di masyarakat. Baik. Sehingga kalau seperti ini yang terjadi, maka zallatul alim, tergelincirnya alim, seorang ulama, mohon untuk tidak disebarkan. Karena kadang ada orang yang menyebarkan tapi dengan maksud bikin ramai, bikin kacau, bikin ramai. Udahlah biar ramai sekalian. Ayo kita viralkan, ayo viralkan. Maksudnya bagaimana? Padahal awalnya bisa jadi belum viral, tapi diviralkan. Ya mohon untuk hati-hati. Cara seperti ini nggak benar. Walhamdulillahirabbil alamin. Tayyib. Berikutnya kita akan bahas prinsip yang terakhir, yang ke-9. Di antara 9 prinsip dan kaidah dalam mengikuti ulama. Prinsip yang ke-9 adalah berterima kasih dengan cara melestarikan ajarannya yang baik dan mendoakan mereka. Berterima kasih dengan cara melestarikan ajaran para ulama yang baik dan mendoakan mereka. Di surat Al-Hasyr ayat 8, Allah memuji para sahabat Muhajirin. Al-Hasyr ayat 9, Allah memuji para sahabat Ansar. Al-Hasyr ayat 10, Allah memuji dan memerintahkan generasi setelahnya untuk mendoakan Muhajirin dan Ansar. Coba ini ayatnya ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan para generasi yang hadir min ba'dihim, setelah zamannya para sahabat. Yaquluna, mereka mengatakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Sehingga Anda bisa lihat di sini, orang ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa orang soleh ini yang dia hidup di zaman setelah sahabat, mendoakan ampunan untuk sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan kau jadikan adanya kebencian dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Setelah wafatnya Nabi SAW, banyak masyarakat dari berbagai negeri yang masuk Islam, misalnya wilayah Irak dan Mesir, sehingga Islam itu tersebar di mana-mana. Terjadilah interaksi antara mereka dengan para sahabat, tetapi ada di antara mereka yang kadang mencela para sahabat, terutama di Irak dan di Mesir. Aisyah mengomentari keberadaan para pencela sahabat itu. Umiru ayyastaghfiru lahum. Mereka itu kan diperintahkan untuk memohonkan ampunan kepada para sahabat. Yaitu siapa? Yaitu berdasarkan ayat apa? Al-Hasyr tadi. Ayat 10. Yang tadi kita baca. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Umiru ayyastaghfiru lahum fasabbuhum. Mereka diperintahkan untuk memohonkan ampunan bagi para sahabat, tapi mereka justru mencela sahabat. Tsumma qara'at hadhil ayah walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, sampai akhir ayat.
Demikianlah adab yang Allah ajarkan dalam rangka menghargai para sahabat sebagai pendahulu kita yang telah mengajarkan ilmu agama kepada generasi setelahnya. Membalas budi baik mereka dengan cara mendoakan kebaikan untuk mereka. Membalas budi baik sahabat dengan cara mendoakan sahabat. Kita juga memberikan penghargaan yang sama untuk para ulama generasi setelahnya, yaitu mendoakan mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka, bukan mengkultuskannya dengan menganggap semua pendapatnya benar, bukan mengkultuskan dengan menganggap semua pendapatnya benar, apalagi sampai menyembah kuburannya atau manjatkan doa di kuburannya. Dia kan orang soleh, baik, anggaplah kami mengakui kesolehan dia. Terus setelah itu kamu mau ngapain? Ya kita harus berdoa di kuburannya. Loh kenapa? Apa hubungannya orang soleh dengan berdoa di kuburannya? Ya biar doa kita semakin mustajab. Kalau kayak gini kita nggak setuju. Nah, Nabi SAW melarang hal itu. Al-Quran melarang hal itu. Ya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidaklah beribadah kepada berhala ini kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Setan bisa saja menggoda manusia dengan menjerumuskan mereka kepada perbuatan kesyirikan, tapi atas nama memuliakan ulama. Mau berbuat syirik atas nama memuliakan ulama. Mengajak manusia melakukan penyimpangan atas nama mencintai Allah. La haula wala quwata illa billah. Al-Hasan bin Saleh mengatakan, "Inna syaitana la yaftahu lil abdi tis'atan wa tis'ina baban." Setan itu membukakan 99 pintu minal khair, kebaikan. Yuridu bihi baban minasyarri. Dan tujuannya satu pintu keburukan. Sehingga dibuat bertahap. Ini kan tidak apa-apa ya. Ini bagus ini. Bertahap. Sudah? Yang itu semuanya pintu kebaikan. Kemudian satu pintu keburukan itu yang jadi goalnya. Yang jadi sasarannya. Masya Allah. Betapa sabarnya setan dalam menggiring manusia untuk terjerumus ke dalam keburukan. Semoga Allah melimpahkan taufik untuk kita semua agar kita selalu berada di atas jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk 11 kaidah dalam mengikuti ulama, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas ini, fikih bermadzhab. Loh, Pak, judul bukunya fikih bermadzhab. Nah, judul buku itu saya kutipkan salah satu judul yang ada di buku, yang ada di dalam. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Baik, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Christian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif, serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari
apakah diperbolehkan untuk membaca ayat Al-Quran tidak komplit, hanya setengahnya saja misalnya, atau di bagian depan saja, sehingga tidak komplit? Apakah semacam ini diperbolehkan? Coba di sini kita sebutkan keterangan beberapa ulama. Yang pertama keterangan Ibnul Hammam, ulama mazhab Hanafiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lau qara'a nisfa ayatin tawilatin." Jika ada orang membaca setengah ayat yang panjang, seperti misalnya ayat kursi dan ayat mudayanah. Ayat mudayanah di akhir surat Al-Baqarah yang tadi disampaikan oleh penanya. Qila, ada yang berpendapat la yajuzu, hukumnya enggak boleh, li adami al-ayah, karena jadinya enggak genap satu ayat. Wa amatuhum 'alal jawaz, tapi dominan mereka yaitu para ulama Hanafiyah hukumnya boleh. Wa bihi jazamal Qaduri, dan ini pendapat yang ditegaskan oleh Al-Qaduri. Faqala, beliau mengatakan as-sahih min madhhabi Abi Hanifah rahimahullah annama yatanawaluhu ismul Qur'an yajuz. Pendapat yang benar dalam madhabnya Abu Hanifah rahimahullah bahwa selama yang dibaca itu bisa disebut bagian dari Quran, hukumnya boleh. Dan ini juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an wa laysa syai'un minal Qur'an biqalil." Silahkan kau baca yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, dan tidak ada istilah sedikit dari Al-Quran. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang pertama. Wa yaqulu An-Nafrawi, dan ulama Maliki yang bernama An-Nafrawi mengatakan, ba'da qiraati ummil Quran tuqra' ala jihatis sunniyah syai'an minal Quran walau ayatan qasirah. Au ba'da ayatin tawilah ka ayatid dain. Kata An-Nafrawi, setelah membaca Al-Fatihah, maka disunahkan untuk membaca bagian dari Al-Quran, meskipun ayat yang pendek. Misalnya membaca Zawata Afnan, atau baca Mudhammatan, atau cuman baca Yasin. Yasin satu ayat ya. Yasin misalnya, satu ayat. Hukumnya boleh. Au ba'da ayatin tawilah, atau dia membaca sebagian ayat yang panjang, seperti ayat tentang mudayana, tentang masalah utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, sampai akhir ayat. Wal afdal suratun kamilah, dan yang afdal membaca satu surat penuh. Kemudian wa yaqulu Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini mewakili Syafi'iyah. Husulu asli sunnah bi aqalla min ayatin. Orang sudah disebut telah mengamalkan sunnah membaca ayat Al-Quran meskipun kurang dari satu ayat. Wa yaqulu Al-Bujairami dari Syafi'iyah, lau qara'a ba'du ayatin hasala asla sunnah. Kalaupun ada orang yang membaca sebagian ayat saja, maka sudah disebut mengamalkan sunnah. Wa huwa muhtamal idza kana mufidan kal ayatil qasirah al mufid. Dan ini dipahami apabila ayat itu sudah sempurna, seperti ayat yang pendek tapi al mufidah, tapi kalimatnya sempurna. Wa qala al-Mardawi Hambali, as-sahihu min al-madhhab anna qira'at as-surati ba'da al-Fatihah fi rak'atayn al-ulayaini sunnatun. Pendapat yang benar dalam madhab Syafi'iyah adalah madhab Hambali, bahwasanya membaca surat setelah Al-Fatihah di dua rakaat yang pertama hukumnya sunnah. Wa alaihil ashab,
Dan ini merupakan pendapat para ulama Hambali, walau ba'du ayatin, meskipun hanya sebagian ayat yang dibaca cuma penggalan saja. Li zahiril khabar, berdasarkan hadis yang sahih. Wallahu alam. Jadi 4 mazhab yang tadi kita sebutkan masing-masing punya pernyataan bahwa membaca sebagian ayat tidak penuh dalam salat hukumnya diperbolehkan, meskipun kurang afdol. Wallahu alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik ya Ustaz. Silakan. Ini Ustaz, ini mau tanya tentang doa. Kan doa gini Ustaz, agar dijauhi dari maksiat dan kemungkaran di tempat anak. Kemudian anak membaca doa begini, Allahumma srif an wala wal waba wal fahsya ya Allah. Apakah Allahumma ini srif anna, Allahumma srif anal wala wal Allahumma waba wal bala wal fahsya wal munkar. Itu apa benar apa salah Ustadz? Kalau misalnya salah, agar tempat anak ini tidak ditempati kemaksiatan atau kemungkaran, itu hanya bagaimana itu? Yang kedua Ustadz, anak tanya masalah berbeda pendapat tentang zakat emal antara emas dan perak Ustadz. Ada yang berpendapat nisab itu tentang perak, ada yang pendapat tentang emas itu. Ini misalnya kalau mengikuti pendapat emas, kemudian tidak mengikuti pendapat yang yang berbeda yang tentang perak, itu apa tidak dikenai sanksi nanti Ustaz? Dizakati apa? Kalau misalnya punya uang 7 juta gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Mohon solusinya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum berdoa agar dijauhkan dari potensi kemungkaran? Kalau potensi kemungkaran itu ada pada diri kita, misalnya kita menyadari masih banyak dosa, sering melakukan kesalahan, dan kadang berulang, tobat dosa lagi, tobat dosa lagi. Akhirnya kadang kita sendiri itu capek dengan diri kita sendiri. Kapan ya saya bisa bertobat dari nonton film seperti ini? Kapan saya bisa bertobat dari drakor, ya, drama Korea? Kapan ya saya bisa bertobat dari apa lagi misalnya? Dari seperti ini. Ya? Karena kadang orang itu begitu nonton, dia menyesal. Tapi nanti ketika ada pemicunya, nonton lagi. Ya. Akhirnya berulang. Dan dia nanti menyesal lagi. Ada pemicunya, nonton lagi. Ya. Maka sumber maksiat ada pada dirinya. Sumber maksiat ada pada dirinya. Dan ada satu doa yang barangkali bisa Anda baca. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidni ilaika ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Nah, doanya seperti ini. Barangkali Bapak Ibu yang ingin menghafalkannya nanti bisa dicari ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu fi'lal khairat, semangat untuk melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Nah, itu potensi kemungkaran pada pribadi kita. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang yang tawadhu. Masakin di sini orang-orang yang tawadhu. Wa antaghfirali wa tarhamni wa idza aradta bi'ibadika fitnah wa idza aradta fitnata qaumin. Apabila engkau menghendaki
akan memberikan fitnah bagi satu kaum tertentu. Fatawaffani ghaira maftun. Wafatkanlah aku dalam posisi tidak terkena fitnah itu. Karena ada sebagian orang yang namanya viral tapi kontroversial. Berarti dia berada dalam kubangan fitnah. Ada yang tidak viral dan tidak kontroversial. Ada yang viral dan tidak kontroversial. Nah, kita mohon kepada Allah Ta'ala, kalaupun terjadi fitnah di masyarakat, kita berlindung jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Baik, kemudian yang kedua, untuk doa yang tadi Anda sampaikan, Allahumma asrif annal bala'a wal waba wal mihan ma dhahara minha wa ma batan bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir wa yassir lana kulla amrin asir. Apakah seperti ini diperbolehkan untuk dibaca? Insya Allah boleh kalau hanya sebatas membaca doa ini. Namun kami tidak mengetahui apakah itu ada dalilnya Pak Ustadz. Tidak tahu saya. Ya. Tapi secara umum doa itu boleh dibaca dengan kalimat yang sesuai harapan dan keinginan orang yang berdoa. Sehingga kalau Anda menginginkan A, ya silakan Anda minta A. Menginginkan B, silakan minta B. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Nah, bagaimana dengan hukum zakat? Apakah mengacu kepada emas ataukah perak? Ulama beda pendapat. Dulu mau mengacu emas maupun perak nilainya sama. Dulu, ketika perak dan emas masih sama-sama sangat stabil. Belakangan perak turun dan emas selalu cenderung naik. Sehingga selisihnya jadi jauh. Selisihnya jadi jauh. Dalam posisi seperti ini, maka yang dipakai yang mana, emas atau perak? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan emas, ada yang mengatakan perak, ada yang mengatakan pilih yang paling murah. Pilih yang paling murah. Sehingga kalau emas paling murah, ya pilih emas. Kalau perak paling murah, pilih perak. Nah, setelah pilih yang paling murah, silahkan dizakati. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Orangnya Nah, pagi zikir pagi. dibaca berurutan atau boleh Tidak berurutan. tidak berurutan. Misalnya Nah. banyak baca satu kali, baca terakhir. Baik, cukup Bapak? Baik, barakallahu fikum. Apakah zikir pagi harus berurutan? Jawabannya tidak harus. Jangankan zikir pagi. Bacaan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tidak harus berurutan. Dan Nabi SAW pernah mengajarkan semacam ini. La yadurrukum min aina bada'tum bihi. Gak ada dosa bagi kalian mau memulai kalimat zikir dari manapun, silahkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan zikir, ya. Untuk memperbanyak zikir, dan beliau mengatakan gak jadi masalah kalaupun orang ketika zikir itu tidak berurutan. Maka demikian pula dalam zikir pagi dan sore. Orang ketika zikir pagi dan sore tidak harus berurutan. Ayat kursi taruh depan. Setelah itu Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu subhanak bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Setelah itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau enggak urut gimana? Silahkan. Yang penting dibaca.
Sehingga Anda diperbolehkan dalam membaca zikir pagi dan sore tidak urut. Karena urutan itu yang tertulis dalam buku misalnya di Hisnul Muslim bukan karena maksudnya untuk diurutkan. Ya, mau seperti itu tidak seperti itu tetap nanti akan urut. Karena yang namanya urutan ini konsekuensi ketika orang nyusun buku. Pasti nanti ada yang zikir pertama, zikir kedua, dan seterusnya. Wallahu alam. Sehingga kami ulang sekali lagi, tidak harus urut. Orang boleh zikir sore, terbalik-balik diperbolehkan. Tapi dalam satu lafaz, dalam satu paket lafaz nggak boleh dibalik. Misalnya, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Dibalik boleh nggak Pak? Asbahna wa asbahal mulku lillah boleh. Kemudian baru setelah itu membaca zikir-zikir yang lain. Silahkan, diperbolehkan. Wallahu alam. Baik, silahkan. Anda sudah terhubung? Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apabila kita sudah bertanya kepada salah satu Ustadz Sunnah, lalu untuk mencari pendapat yang lebih rajih, kita bertanya kepada Ustadz Sunnah yang lainnya. Apakah kita berdosa jika kita tidak bertanya kepada Ustadz yang lainnya Ustadz, buat mencari pendapat yang lebih baik? Apabila Anda minta fatwa, lalu Anda mendapatkan jawaban dari fatwa itu, dan Anda yakin, insya Allah ini benar, maka Anda tidak perlu bertanya kepada ulama yang lain. Tapi kalau Anda nggak yakin, saya kok masih ragu ya, setelah saya bertanya kepada Ustadz Fulan, masih timbul keraguan dalam diri kita. Nah, maka ulama mengatakan nanti dia harus bertanya kepada ulama yang lain, tokoh yang lain. Dia minta fatwa dari yang lain. Sampai ada keyakinan dalam hatinya. Sudah? Dan insya Allah ini nanti akan kita bahas di hukum seputar masalah fatwa. Adab ketika menjadi seorang mufti dan adab ketika menjadi mustafti, orang yang minta fatwa. Insya Allah nanti kita akan bahas sehingga kajian yang akan kita sampaikan terkait masalah fatwa akan semakin lengkap. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.